Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono di mata kuliah perancangan web. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat form atau formulir atau inputan dengan menggunakan Bootstrap. Kalau di materi sebelumnya di HTML pure murni gitu ya, kita menggunakan tabel untuk merapihkan form agar bagus. Nah, dengan menggunakan Bootstrap selain rapih dalam positioning gitu ya, tetapi kita juga dapat memberikan efek-efek yang lebih baik lah, lebih bagus gitu ya. Oke, kita mulai saja. Masih menggunakan tools yang sama, editornya menggunakan Visual Studio. Kita buat file baru, file new ya. Kemudian saya simpan di folder yang sudah kita buat sebelumnya, itu folder CSS Bootstrap dengan nama form.html. Oke, atau bisa dipilih di sini extensionnya cari yang HTML, sama saja. Karena sudah .html di save, maka dia akan otomatis seperti ini. Kalau kita lihat di sini juga akan ada ya HTML. Perhatikan posisi foldernya. Saya membuat form HTML. Nah, di sini ada folder CSS yang di dalamnya berisi file Bootstrap CSS. Jadi nanti kita akan ambil file CSS ini di form.html. Oke, saya buat kerangkanya. HTML, kemudian head, kemudian title, belajar Bootstrap form. Oke, kemudian save, body. Oke, nah sekarang kita linkkan ke CSS yang sudah kita simpan sebelumnya di folder CSS ya. Linkkan CSS eksternal berarti ya linknya. Link arep CSS slash, nah otomatis ada ya. Dia merujuk langsung, enter aja. Rel style sheet. Oke. Lanjut ke sini. Kita buat kontainer div kelas kontainer. Ini boleh tidak ya untuk atau agar posisinya di tengah gitu ya, biar rapih lah. Misalnya saya akan membuat sebuah form pendaftaran. Oke. Kita cek dulu ya, tes dulu di folder sini, kita jalankan. Nah, ini sudah benar berarti CSS karena dia agak menjorok ke sebelah sini. Yang berikutnya kita mulai dengan membuat tag form seperti ini. Ini atributnya ada action. Berarti kalau action ini dia kalau diklik menuju kemana, kosongkan saja. Kemudian ada method biasanya ya. Metodenya ada post, ada get, biasanya menggunakan post. Oke, sudah itu baru kita membuat formnya ya. Nah, Bootstrap itu punya sebuah div khusus untuk ini, untuk membuat formulir ini, div kelas namanya form group. Di dalamnya itu ada label. Untuk membuat labelnya misalnya, untuk membuat teksnya misalnya
nama lengkap. Titik 2 siapa. Nah, di bawahnya baru inputnya. Input type text. Kemudian buat juga kelasnya. Form control. Ini bawaan dari Bootstrap ya. Seperti ini aja sudah satu ya. Kita coba jalankan. Ini di refresh aja atau reload. Umat ulang. Nah, lihat ini rapi. Ketika di mouse fokus ke sini, dia ada efek-efeknya seperti ini ya. Seperti ini. Ini lebih bagus lah. Nah, ada yang lain di HTML5 itu ada placeholder. Misalnya nama. Placeholder ini tujuannya untuk membuat teks di dalam input ini. Nah, ini. Tapi ketika diklik dia ngetik sesuatu di keyboard dia akan hilang. Tapi kalau kosong dia ada. Nah, itu ya. Contoh penggunaan placeholder kayak gitu. Nah, sekarang misalnya yang kedua nama lengkap sudah. Kemudian div kelas form lagi. Atau kalau saya sih copyin aja, copy gitu ya. Kemudian paste. Kemudian alamat misalnya. Alamat. Ininya alamat. Jalankan. Nah, lebih rapi ya. Nah, bagaimana supaya ukurannya pendek, panjang, dan seterusnya, bisa menambahkan di sini. Misalnya, saya akan membuat nama lengkap segini gitu ya. Kemudian alamat lebih panjang, maka bisa menggunakan banyak alternatif ya. Kalau saya menggunakan div class row biasanya, div class row. Nah, ini di dalam row tadi. Nah, di sini di dalam row tadi, kemudian nah di sini beri jarak call md berapa, misalnya 5. Nah, berarti yang ini supaya ke bawah kita juga harus bikinkan di row lagi ininya ya, di kelas row ini masuk ke sini. Nah, di kelas row. Oh, maaf, bukan di sini, tapi di sini. Nah, gini ya, jadi pendek. Misalnya kalau ini call md 8 karena kan lebih panjang biasanya. Nah, kan alamat lebih panjang ya. Atau misalnya nama depan terus nama belakang di sini. Nah, kita bisa gunakan ini nama depan, belakangnya ini kan 5. Tadi sistem grid berarti ya, grid system atau layout Bootstrap itu kan kebagi 12 layar. Kalau saya copy ke sini, berarti kan ini 5, ini boleh sisanya, boleh 5 atau 7
kan maksimal 12. Ini nama belakang. Nah, kayak gini. Jadi nanti dia akan ada panjang seperti ini. Saya ininya 4 misalnya. Ininya 5 boleh. Nah, gitu ya. Nama depan, nama belakang, alamat mungkin lebih panjang. Alamat 4 tambah 5 9. Jadi 9 di sini. Biar ukurannya sama nanti. Nah, kan sama ya. Nah, gitu, nama depan, nama belakang. Bagaimana kalau isinya itu bukan teks, sama saja. Misalnya saya ingin membuat di sini tambahan ya. Maaf. Kalau pakai raw berarti raw semua. Nah, ini panjang ya. Misalnya di sini asal negara berarti pilih select. Nah, di sininya pakai kelas sama form control. Nah, kayak gitu aja sama. Tuh. Karena belum ada ya, kita isikan. Option. Pilih negara. Option Indonesia misalnya. Saya kopikan aja. Malaysia. Kemudian Inggris misalnya ya. Nah, ini kan ada ya. Mau diperkecil berarti sesuaikan aja seperti yang di atas. Boleh menggunakan sistem raw kayak gini. Raw. Kemudian ininya dipindah ke atas. Kemudian ininya di dalam grupnya disesuaikan call md berapa? 5 misalnya. Tuh. Atau jangan 5, 3. Ya sesuaikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Yang berikutnya input file, misalnya browse file gitu ya. Bisa juga div kelas raw. Copyin aja ke sini. Misalnya upload gambar, upload foto misalnya. Nah, tipenya bukan teks lagi kalau upload. Tapi di sini tipenya adalah file. Sehingga placeholder-nya nggak perlu. Nah, muncul seperti ini. Tetapi kalau kita lihat di sini, ketika diklik, bisa muncul ini ya, browse file. Kita ngambil dari drive mana gitu ya. Nah, ada kelas yang mirip seperti input ini. Nah, kita harus mengubah form control ini, tambahin jadi file di belakangnya. Sehingga tidak ada ini, border ini. Nah, jadi seperti ini saja. Jadi lebih rapih dia. Kemudian elemen apa aja?
Selain file, kemudian misalnya ada lagi div kelas row text area ya, sama misalnya deskripsikan Anda. Nah, berarti di sini adalah text area sudah, sama kelasnya adalah form control. Oke. Kemudian tinggal definisikan kolomnya berapa. Misalnya 4 kolom, 40 maksudnya ya. Barisnya row 4 misalnya, berarti ke bawah ya barisnya, bisa nulis 4 baris. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. 40 itu ke sini. Nah, gitu. Kemudian setelah itu checkbox juga sama. Nah, yang berikutnya adalah tombol input button. Nah, button. Kalau button berarti langsung, nggak usah ada ini ya sebetulnya. Kalau button gini aja langsung. Input type button, kelas btn, kemudian value-nya simpan data, ada kelas btn. Nah, akan muncul seperti ini kelas btn-nya. Nah, ingin bentuknya berbeda, tinggal tambahkan kelas lain, misalnya btn primary, warnanya jadi hijau biasanya ya. Nah, gitu. Ada primary, ada warning. Kalau warning, nah kayak gini. Biasanya primary sih. Primary. Kemudian ada satu tombol lagi, misalnya reset. BTN-nya danger, warna merah ini. Cancel misalnya. Batal. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kan lebih bagus dari yang kemarin formnya. Diperkecil juga, dia akan mengikuti, perhatikan. Anggaplah ini mengakses di mobile. Nah, dia akan mengikuti. Nah, ya. Udah maksimal ini kecilnya. Karena ada call MD tadi ya. Saya perbesar deh. Nah, ini ya. Jadi kita sudah bisa membuat sebuah form yang lebih rapi dari yang sebelumnya. Bisa juga menambahkan seperti kayak kemarin ya. Tanggal, date, dan seterusnya. Misalnya di sini di pinggir apa ini? Pinggir negara tambahkan date. Tanggal. Misalnya. Klik, nah, akan muncul date. Tapi kok ke bawah ya ini ya. Oh, ini 9. Ini kan udah 9 melebihi nih. 11, 12 pas ya seharusnya ya. Tip kelas row 4 aja. Oh, ada kelas row-nya, nggak usah pakai kelas row. Nah, betul ya.
Tuh, lebih rapih dia. Membuat tanggal sudah, alamat sudah. Ini udah bisa, udah bagus ini. Misalnya apa ya, ada apa lagi ya? Sudah sih. Untuk form, membuat form seperti ini. Jadi nanti tugasnya kalian mencoba untuk membuat sebuah form, tapi nanti mencari sebuah website yang memiliki form pendaftaran, kemudian kita jiplak sesuai dengan website tersebut ya. Oke, terima kasih. Silakan dicoba-coba untuk input checkbox yang belum ya, radio button atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.